Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Divia, mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum bimbingan manasik haji dan umroh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota. Baik, seperti kita ketahui bersama, bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan. Dengan setiap pertemuannya tentunya akan disampaikan materi yang berbeda-beda. Pada pertemuan pertama akan disampaikan tentang kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Akan disampaikan kepada para jamaah terkait regulasi penyelenggaraan haji dan umroh seperti aturan, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Pada pertemuan pertama ini pula akan disampaikan kepada para jamaah tentang hak-hak yang harus dipenuhi pemerintah untuk jamaah haji. Mengapa disampaikan hal ini? Bertujuan agar jamaah haji memahami bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Adapun metode yang digunakan yaitu metode ceramah dan juga tanya jawab. Pada pertemuan kedua, selanjutnya akan disampaikan kebijakan Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Jika pada pertemuan pertama ialah kebijakan yang ada di Indonesia, sedangkan pada pertemuan kedua yaitu kebijakan yang ada di Arab Saudi, yaitu dengan pokok bahasan seperti Ta'limatul Hajj dan protokol kesehatan selama di Arab Saudi. Karena seperti kita ketahui ya, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Tujuannya agar jamaah haji memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Metode yang digunakan masih sama, yaitu metode ceramah dan juga tanya jawab. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu akan menjelaskan kebijakan pelayanan kesehatan. Nah, akan dijelaskan oleh pemateri kepada para jamaah tentang layanan kesehatan, yaitu tentang kebijakan manasik kesehatan haji, kemudian adanya pemeriksaan kesehatan, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kebugaran, serta jamaah akan mendapatkan kartu kesehatan haji. Kemudian akan dijelaskan pula kepada para jamaah tentang penyakit yang tidak menular dan bagaimana cara pengelolaan stres. Karena seperti kita ketahui bersama ya, bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang melibatkan fisik. Kemudian seperti kondisi, kultur, cuaca di Arab Saudi itu berbeda dengan Indonesia. Banyak sekali jamaah haji yang mengalami stres. Untuk itu pada pertemuan ketiga ini akan dijelaskan kepada para jamaah bagaimana cara mengontrol atau mengelola stres tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan pula kepada para jamaah tentang penyakit menular dan penyakit yang berpotensi wabah. Kemudian dijelaskan bagaimana hidup sehat selama di penerbangan dan para jamaah haji pada kesempatan kali ini juga akan mendapat kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji. Kemudian tetap disosialisasikan tentang protokol kesehatan COVID-19. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya dijelaskan tentang kondisi cuaca lingkungan dan pengendalian faktor resikonya. Karena kita tahu ya bahwa cuaca di Arab Saudi itu sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi akan dijelaskan bagaimana nih cara kita beradaptasi ketika di sana. Seperti itu. Mengapa sih jamaah haji dijelaskan tentang kesehatan? Karena agar jamaah haji memahami protokol kesehatan dan berupaya sebaik mungkin menjaga kesehatannya. Kemudian di sesi kedua pada pertemuan ketiga ini akan dijelaskan tentang alur perjalanan ibadah haji dan umroh, yaitu akan dijelaskan bagaimana alur perjalanan gelombang 1 dan juga alur perjalanan gelombang 2. Karena pada perjalanan gelombang 1 dan gelombang 2 ini terdapat perbedaan. Jika pada alur pertama di gelombang 1 itu ketika dari Indonesia itu menujunya Madinah, sedangkan pada gelombang 2 itu menujunya Mekah. Pada kesempatan kali ini juga masih menggunakan metode ceramah dan juga metode tanya jawab. Baik, itu adalah kurikulum bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.